kan kita sudah bahas rangkaian kombinasional ya, sampai 3 kali pertemuan ya. Nah, hari ini kita masuk ke kuliah 11 sebetulnya ya, tapi saya ingin review dulu apa kuliah 10 kita tentang apa ya. Oke, kemarin kita bahas apa saja teman-teman? Rangkaian kombinasionalnya apa saja? Masih ingat nggak? Encoder dulu. Encoder, betul. Ya, jadi kita sudah bahas ini ya, sudah bahas adder, subtractor, komparator, decoder, dan encoder ya. Itu kita sudah bahas. Ini kita akan belajar ini ya, multiplexer. Yang ini. Ya, kita akan belajar multiplexer hari ini. Oke ya, karena minggu lalu kita belum selesai di situ ya. Oke, ada pertanyaan dulu tentang yang lain-lain? Nah, kemarin kita sampai sini ya, multiplexer. Jadi multiplexer itu adalah data selector. Ya, jadi beda dengan decoder dan encoder ya, teman-teman silahkan ingat lagi ya, decoder dan encoder itu seperti apa, jangan sampai lupa. Nah, ya, nah multiplexer itu berbeda dengan decoder dan encoder. Jadi kalau multiplexer dia pakai selection lines ya, ada S di sini, S ini adalah selection lines. Fungsinya adalah untuk meneruskan informasi dari input ke output. Jadi mana yang dipilih, input mana yang dipilih sebagai output, gitu ya. Jadi dia memilih ya input mana yang akan diteruskan ke output gitu ya. Jadi kalau selektornya ini misalkan multiplexer 2 to 1 ya, 2 to 1 line multiplexer di sini contohnya ya, 2 to 1. Nah, berarti selektornya hanya 1 bit kan ya, karena kita hanya 2 line ke 1 line ya, artinya kita hanya butuh 1 line selection ya, 1 selection line. Nah, 1 selection line nanti isinya bit 0 dan bit 1. Kalau bitnya 0, maka yang diteruskan adalah input yang ke 0. Kalau bitnya 1, maka yang diteruskan adalah input 1. Ya, itu prinsip multiplexer. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Mungkin belum. Oke, baik. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke 4 to 1 line. Nah, sekarang kalau 4 to 1 line multiplexer, itu berarti kita memilih 1 dari 4 input. Ya, berarti selection line-nya sekarang ada 2. Ya, bagaimana hubungan antara selection line dengan input mana yang dipilih, gitu ya? Itu bisa diikuti ya. Oke, ya. Nah, kemudian teman-teman kemarin juga sudah belajar bagaimana menyusun 2 pangkat n to 1 line multiplexer ya. Ini saya pakai coret-coretan nih ya. Nah, ini ya. Bagaimana memilih 2 pangkat n to 1 line multiplexer dengan menggunakan n to 2 pangkat n decoder. Udah dicoba di rumah belum? Belum, Bu. Belum. Nanti dicoba ya. Jadi n to 2 pangkat n decoder tuh gimana? Kalau decoder itu kan mengaktifkan mana yang diaktifkan, gerbang mana yang diaktifkan gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita punya decoder ya, ini kita punya anggaplah yang 2 to 2 pangkat n aja ya. Jadi multiplexer yang akan kita buat adalah 4 to 1 gitu ya. Multiplexer yang dibuat adalah 4 to 1 line multiplexer dari 2 to 4 decoder ya, 2 to 4 decoder. Nah, caranya gimana? Nah, decoder kan seperti ini ya. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Dari decoder ini misalnya decoder ya, decoder. Nah, ini tuh kita jadikan sebagai selection line multiplexernya. Ya, jadi ada di sini menjadi S0, ini menjadi S1. Decoder tuh ngapain sih? Kalau misalkan ini 00, maka yang aktif yang ini gitu kan ya. Yang output ke 0 yang aktif. Kalau ininya 01, salah. Kalau ininya 00, ini 0. Kalau ininya 0, ininya 1 ya. Jadi S1-nya 0, S0-nya 1. Berarti yang aktif yang ini gitu kan ya. Kalau ini 1, ini 0, maka yang aktif yang ini. Gitu kan? Kalau S1-nya 1, S0-nya 1, berarti yang aktif yang output yang ketiga. Itu kan decoder kan seperti itu kan. Nah, kalau kita mau bikin multiplexer, berarti ini dijadikan selection line-nya. Kemudian kita tambahkan inputnya multiplexernya, ya kan? Input multiplexer ini kan belum ada di sini ya, karena ini tidak memilih apa-apa, dia decoder itu hanya mengaktifkan kan ya, mengaktifkan salah satu output. Sedangkan multiplexer itu memilih input yang mana. Nah, inputnya kan belum ada, jadi kita tambahkan input ya.
kita tambahkan input 0 gitu. Terus input 1 gitu ya, ini I1. Kita tambahkan input 2 dan input 3. Terus apa yang dilakukan? Ya udah input 0 ini nanti di AND-kan dengan ini. Seperti itu. Ini adalah output-nya. Ya, jadi untuk dapat output ini semua kita AND-kan. Jadi seperti ini ya. Ini anggaplah seperti ini ya. Ini AND gitu ya. Aduh, jelek sekali tulisannya, tapi begitulah ya. Terus ini ya di AND-kan juga dengan ini. Gitu ya. Nah, terus I3 ini juga, nah ini ya, di AND-kan dengan yang ketiga. Seperti ini. Nah, outputnya itu di AND-kan, di OR-kan kan ya? Ya kan? Bisa diikuti nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, ini di OR-kan gitu ya, pakai gerbang OR. Gitu kan? Nah, ini adalah apanya ini? Ini adalah Y-nya ya, outputnya. Nah, ini cara kita membuat 4 to 1 multiplexer ya, 4 to 1 ya, karena ini kan 4, inputnya 4, outputnya 1 kan ya. Jadi ini 4 to 1 multiplexer dari N to 2 pangkat N decoder. N itu kan ininya, ini kan N ya, sedangkan output decodernya adalah 2 pangkat N, gitu kan ya. Nah ini ya, N to 2 pangkat N decoder. Caranya adalah seperti ini ya. Jadi kita hubungkan dengan N. Kenapa kita hubungkan dengan gerbang N? Karena pada saat selektornya ini atau input decodernya ini itu mengaktifkan salah satu output, nah begitu salah satu outputnya ini aktif, dia akan mengambil data dari I0 untuk diteruskan ke Y. Seperti itu ya. Jadi itu cara membuat multiplexer dari decoder. Ini sekalian teman-teman mereview lagi decoder ya. Oke, bisa diikuti ya tentang multiplexer, bisa? Bisa, Bu, insya Allah. Bisa ya? Oke, bisa. Baik. Nah, sekarang ada lagi yang bagaimana kalau yang kemarin itu ya, misalnya kita mau ngambilnya 4 bit gitu, bukan hanya 1 bit. Kalau yang ini kan kita ngambil 1 bit dari pilihannya ada 4 ya. 1 bit dari ada 4 pilihan. Nah, kalau ini kita mau milih 4 bit gitu ya, di sininya 4 bit, tapi pilihannya dari 2 set 4 bit. Nah, ini namanya adalah quadruple 2 to 1 line multiplexer. Tetap dia 2 to 1. Kenapa 2 to 1? Karena dia memilih dari 2 set ini menjadi 1 set, makanya tetap 2 to 1, tapi quadruple ya, jadi ada 4 bit gitu ya. Nah, selektornya ini tetap hanya 1. Kenapa selektornya hanya 1? Karena ya itu tadi 2 to 1 kan ya, dia hanya milih salah satu dari 2 gitu ya, walaupun yang dipilih adalah 4 bit ya. Oke ya, bisa diikuti ya. Nah, sekarang bagaimana implementasi fungsi dengan multiplexer? Nah, kalau kita punya fungsi dengan n variabel ya, ini kita bisa implementasikan dengan multiplexer n-1 selection line. Ya. Jadi ingat, kalau kita punya n variabel, kita pakai multiplexer n-1 selection line, artinya 2 pangkat n-1 pilihan input. Sebagai contoh, kita punya suatu fungsi dengan 3 input, 3 variabel ya. Fungsinya adalah ini. Ini adalah apa? Sum of product ya. Ya kan? Ini sum of product. Ini adalah berarti kita punya fungsi 3 variabel. Artinya kita bisa pakai multiplexer dengan 2 selection lines dan 4 input lines. Bagaimana caranya? Kita buat dulu truth table-nya. Kita buat truth table untuk fungsinya, yaitu ya seperti ini. Terus SOP-nya kan seperti ini ya, 1, 2, 6, 7. Berarti yang nilainya 1 ya untuk fungsinya itu berarti 1, 2, 6, dan 7. Caranya seperti apa? Nah, kita bikin ya multiplexernya. Multiplexernya itu pakai 2 selection line, katanya kan gitu ya. Jadi 2 selection line itu S1 dan S0. Kemudian 4 input line. 4 input line-nya itu dari variabel Z nanti. Nah, bagaimana cara menurunkan input line-nya itu fungsinya apa? Ini tergantung truth table yang di sini nanti. Ya. Jadi, ini kita buat sebagai selection line.
sorry, ini kita buat sebagai selection line gitu ya. Ini S1, ini S0, dan ini jangan kebalik ya. Ini yang significant digitnya yang paling kiri gitu kan ya. Setelah itu ini yang least significant digitnya yang ke kanan ya, yang di kanan. Oke, jangan terbalik. Nah, berarti X-nya itu sebagai selection line 1, S0-nya sebagai selection line yang ke 0 ya, yang least significant digit ya. Nah, kemudian Z-nya ini dipakai untuk menentukan bagaimana input data atau line-nya yang dipilih itu. Ya, kita lihat di sini pada saat selection line-nya itu 00, kita lihat kalau ini dibagi menjadi 22 seperti ini, kan ini berarti selection line-nya jadi 00 ya. Ini S1-nya 0, S0-nya juga 0 kan. Bagaimana fungsinya? Fungsinya terhadap Z. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, fungsinya terhadap Z itu sama ya. Kalau pada saat Z-nya 0, fungsinya 0, Z-nya 1, fungsinya 1. Berarti fungsinya itu pada saat 00, selection line-nya fungsinya itu adalah Z. Pada saat S0-nya 1, S1-nya 0 ya, pada saat 01 gitu, S1-nya 0, S0-nya 1, fungsinya itu adalah Z aksen. Kita lihat di sini hubungannya. Ya. Pada saat ini 10, fungsinya adalah 0 ya, tidak terkait dengan Z. Pada saat 11, fungsinya adalah 1, tidak terkait dengan Z. Maka input dari multiplexernya itu adalah ini ya, fungsi-fungsi ini. Ya, kan pada saat S0-nya 0, S1-nya 1, itu kan berarti yang S0-nya 0, S1-nya 0 atau 00 gitu ya. Itu kan yang diteruskan yang ini kan ya, sebagai output kan. Ya kan? Nah, ternyata pada saat 00 yang diteruskan yang ini, itu fungsi yang diteruskan itu harusnya sama dengan Z gitu ya. Makanya input yang ke 0 ini adalah Z. Terus pada saat 01 gitu ya, pada saat 01 yang diteruskan kan yang ini kan ke output, ya kan? Nah, pada saat ini yang diteruskan, ternyata apa yang harus diteruskan? Yang diteruskan ternyata harusnya adalah Z aksen, gitu kan? Bisa diikuti? Ada pertanyaan? Halo, saya masih terhubung? Pagi, Bu. Ya, Belum bisa ada, diikuti Bu. ya? Bisa diikuti ya? Insya Allah, Bu. Oke, kita latihan ya. Ini jadi yang tadi ya, yang tadi implementasinya seperti ini. Atau bisa juga teman-teman menulisnya seperti ini aja ya. Jadi 4-to-1 MOOCs-nya nggak usah dibuat gitu ya. Cuma teman-teman tahu bahwa pokoknya selection line-nya itu ini gitu. Terus inputnya itu adalah ini. Bagaimana menurunkan ini? Ini diturunkan dari fungsinya ya, hubungan antara fungsinya dengan variabel yang terakhir ya. Oke. Sekarang kita coba buat ini. Yang diketahui adalah ini fungsinya. Bagaimana membuat fungsi ini dengan multiplexer? Ini kita bareng-bareng dulu ya sebelum latihan. Ya, berarti kita tahu variabel fungsinya berapa teman-teman? 4 ya. Terus selection line-nya berarti pakai yang 3. Karena N-1 kan ya. Input line multiplexer ya berarti 8 ya, karena 2 pangkat 3 itu 8. Ya, berarti kita pakai 8-to-1 multiplexer ya. Caranya gimana? Bikin truth table dulu. Terus nanti N-1 variabel pertama dipilih sebagai selection input. Ya, input line. Selection line, sorry ya. Selection line dari multiplexer. Kemudian cari outputnya sebagai fungsi dari variabel yang terakhir. Nah, nanti nilai ini digunakan untuk data input dengan urutan yang sesuai. Jangan lupa urutannya harus sesuai ya. Oke, kita coba bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini teman-teman silahkan dibuka ya mikrofonnya, silahkan unmute. Kita coba buat dulu fungsi ini. Ini dalam bentuk sum of product kan ya. Berarti kita pakai apa tadi? Apakah, jangan lupa ya, karena ini adalah 4 input ya, fungsinya itu 4 input. Apakah pakai 4-to-1 multiplexer? Bukan ya. Bukan 4-to-1 multiplexer, tapi kita pakai 8-to-1 multiplexer ya. Kenapa? Karena yang akan kita jadikan selection line itu 3 variabel yang pertama ini. Kita jadikan selection line ya. Artinya output artinya si input yang akan dipilih itu ada
8 input. Jadi kita pakai 8 to 1 multiplexer di mana selection line itu A, B, C. Ini menjadi selection line. Ya. Silakan di-unmute teman-teman. Ini berarti S berapa? Selection line yang keberapa? S2, Bu. S2, betul. Ini S2, ini? S1. S1, ini? S0. S0, oke, bisa ya. Jangan lupa ya, jadi 4 input, kalau input fungsinya ada 4, berarti kita pakai multiplexer dengan 3 selection line. Ya, seperti itu. Kemudian F-nya apa nih? F-nya kita turunkan dari fungsinya ya, kan beda-beda ya, tergantung kan. Nah, ini ternyata fungsinya diketahui seperti ini dalam sum of product. Berarti yang nilainya 1 itu ada di 1, 3, 4, 11, 12, dan seterusnya ya. Jadi seperti ini ya, bisa diikuti? Ya. Bisa, Bu. Oke ya, satunya di sini ya, 1, 3, 4, terus di sini 11, 12, sampai 15 ya, semuanya 1. Oke ya, seperti ini fungsinya. Kemudian apa yang dilakukan? Mencari apa? Fungsi input Terhadap D, Bu. Ya, terhadap D ya. Jadi kalau kita lihat, kita bagi-bagi menjadi dua-dua seperti ini. Kenapa bagi menjadi 2? Karena kita lihat least significant digit dari selection line-nya itu ya. Nah, ini kan akan sama ya kalau kita bagi-bagi menjadi dua-dua ya. Jadi kalau kita bagi menjadi 2, ini si S2, digit-digit S2, S1 dan S0 ini akan sama kalau setiap dua-dua gini. Ya kan? Jadi di sini S2-nya 0, S1-nya 0, S0-nya kan 0 juga gitu ya. Baru kita cari apa inputnya. Inputnya ini ternyata F-nya di sini adalah sama dengan apa? D, Bu. D. Jadi pada saat 000 selection lines-nya yang dipilih adalah D. Input yang dipilih adalah D. Ya, gitu ya. Yang diteruskan ke output. Terus kalau ini apa? Kalau 001 selection line-nya, maka yang dipilih adalah D juga. D juga, betul sekali. Terus kalau yang dipilih adalah 010, yang dipilih adalah D aksen. Betul sekali, D aksen. Kalau yang dipilih adalah 011, yang dipilih kalau selection line 011, fungsi yang dipilih adalah F sama dengan 0, betul sekali. Dan seterusnya ya. Jadi ini F sama dengan 0 gitu ya. Terus ini apa? Ini F sama dengan D ya, betul. Oke. Nah, terus ini adalah F sama dengan 1. Ini juga F sama dengan 1. Ya, bisa diikuti ya? Ada yang masih bingung? 1. Bisa ya? Oke, bisa diikuti. Nah, kalau sudah itu baru teman-teman gambar ya. Nah, menggambarnya jangan sampai salah karena tadi kita tahu bahwa S2, S1, S0 itu urutannya seperti ini ya. Jadi yang least significant selection line-nya itu yang C berarti ya. Berarti S0-nya itu C ya, S1-nya itu B, S2-nya itu A. Ini jangan terbalik. Ini kadang-kadang suka banyak yang terbalik ini ya. Ini ya. Kemudian F-nya ini nanti memilih salah satu dari input ini berdasarkan selection line gitu kan ya. Pada saat selection line-nya 000 yang dipilih adalah ini tadi ya, F sama dengan D ya. Jadi pada saat 000 yang dipilih yang ini dan ini itu harus sama dengan D. Gitu ya. Begitu pula dengan pada saat 001. Pada saat 001 fungsi yang dipilih adalah D juga ya, ini. Ya, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa membuat gitu ya, membuat fungsinya ya untuk sebagai input multiplexer. Ada pertanyaan dulu? Bisa ya? Oke, kita latihan ya. Kita latihan. Silahkan ini dicoba. Jadi ada fungsi, silahkan coba diimplementasikan pakai multiplexer. Coba dibuka Jamboard-nya ya teman-teman ya. Ini akan saya masukkan ke Jamboard ya. Link Jamboard-nya sudah ada di chat ya. Nah ini, 2 orang ya, saya minta 2 orang untuk mengerjakan di Jamboard. Ada volunteer yang mau mengerjakan?
Nih, silahkan dicoba. Kedua fungsi ini pakai multiplexer. Multiplexernya dulu. Berapa kali berapa, teman-teman? Pakai apa multiplexernya? Multiplexer yang dipakai? 8 ya 8 to 1 ya, 8 to 1 line multiplexer. Kenapa? Karena variabel inputnya ada 4 ya. Karena variabel inputnya ada 4, maka kita pakai 8 to 1 line multiplexer. Ya, 8 to 1 mux. Oke, ada yang mau mencoba mengerjakan ya? Silahkan nanti yang pertama di halaman pertama ya, nanti yang kedua di halaman kedua mengerjakannya ya. Ini saya, jadi bisa silakan nah ini ya, yang kedua di sini. Yang pertama di sini. Yang pertama di halaman pertama, boardnya gitu ya. Yang kedua mengerjakan di halaman kedua boardnya. Silakan, ada volunteer, 2 orang. Atau saya tunjuk? Mending ditunjuk apa mending volunteer nih? Ditunjuk. Oh, ditunjuk. Baik, ditunjuk ya. Saya tunjuk dari participants di sini. Yang maju adalah siapa yang belum pernah maju ya? Nabil Abidi, coba. Nabil Abidi, silahkan mengerjakan soal nomor 1. Gimana? Oke, Bu. Oke, baik ya. Di sini Nabil ya. Di board pertama, Nabil mengerjakan nomor A gitu ya. Dari mulai truth table-nya dulu ya. Oke, truth table-nya supaya gampang, saya ambil dari yang tadi aja ya. Si tabelnya ya, biar nggak usah bikin tabel dulu ya. Nah, caranya tapi ya. Oh ya udahlah, bikin aja lah ya. Gimana sih caranya supaya bisa ini kita crop segini kali ya. Oke, terus baru di copy. Nah, supaya nggak lama, truth table-nya udah saya sediain nih. Oke, sini ya, untuk Nabil ya. Nah, jadi biar Nabil nggak usah bikin-bikin itunya aja. Jadi Nabil tinggal tentukan fungsinya aja ya. Fungsinya ditulis sampai menentukan apa outputnya apa, selection line-nya yang mana. Itu aja cukup. Ya, truth table-nya udah saya kasih di situ. Oke, sama juga untuk yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 saya sediain di situ untuk bikin truth table-nya. Jadi tinggal tentuin F-nya aja ya. Oke, terus yang kedua adalah siapa yang belum? Febri Bawahir. Silakan Febri. Febri di yang kedua ya. Di yang kedua sini. Febri. Febri monitor. Febri. Halo Febri. Ya, baik Bu, katanya Bu di chat. Oh, di chat Kalau sudah ada ya. lagi mau buka jambornya. Oke, baik. Oke, silakan Febri di papan tulis yang kedua ya. Papan tulis pertama Nabil. Silakan Nabil. Kita lihat bareng-bareng untuk Nabil ya. Yang nolnya ditulis aja juga Nabil ya, supaya nggak bingung. Ya, di 0, 2, 5, 8, 10, 14. Oke, sip.
Ya, sudah betul ya truth table-nya ya. Jadi langkah pertama sudah betul oleh Nabil. Kemudian apa yang dilakukan? Selection line-nya yang mana ya? Oke, terus F-nya boleh F-nya dulu. F-nya adalah fungsi dari D ya. Ya, D aksen, betul. Oke, F sama dengan D aksen. Ini adalah D, oke. 0. Saya bantu tulisin F-nya ya. F-nya sama dengan D aksen, oke. F sama dengan D aksen, F-nya sama dengan 0, dan D aksen. Oke. Nah, sekarang digambar, Nabil. Digambar MOOCs-nya yang 821 MOOCs. Nah, pada saat menggambar, jangan sampai kebalik ya. Mana S0, S1, S2, dan mana yang input-inputnya. Inputnya nggak usah dibikin kayak yang tadi, cukup ditulisin aja. Nggak usah bikin pakai gate-gate. S0, oke. S1, ya. S2, oke. S2-nya A, oke, betul. S1-nya B, oke. S0-nya C, oke. Ya, kemudian inputnya. Cukup nggak tuh? 4, ya. 5. Oke. Saya perbesar ya, Nabil, supaya nanti teman-temannya yang pada melihat dari layar kelihatan ya. Ups. Oke. D aksen, ya. Oke, D aksen, ya. D, ya, oke. 0, D aksen, D aksen, 0, ya, betul. D aksen. Ya, oke. Betul sekali ya. Teman-temannya bisa mengikuti ya. Silakan kalau ada yang bingung nanti bisa nanya ke Nabil ya. Kalau sudah selesai kuliah ya. Dijelaskan Nabil nanti ya kalau ada yang ini kenapa? Oh ya, itu F-nya ya besar sekali. Oke, gak apa-apa. Sip. Terima kasih banyak Nabil. Hebat. 100 buat Nabil ya. Nah, teman-temannya silakan kalau ada yang masih belum paham boleh nanti sama-sama kata Nabil. Oke, boleh nanti diskusi ke Nabil ya. Silakan tanya ke Nabil. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Jangan sampai nggak paham ya, oke ya. Berarti Nabil sudah bisa, alhamdulillah. Berarti cukup lah ya tentang multiplexer ini. Bagaimana mengimplementasikan fungsi dengan multiplexer. Oke, terima kasih Nabil. Ya, kita lanjut ke yang kedua, yaitu Febri. Ya, silahkan Febri sudah mulai mengerjakan. Kita cek bareng-bareng ya teman-teman ya. Febri ini mengerjakan untuk fungsi yang kedua, yang ditulis dalam bentuk apa ini teman-teman? LS, Bu. Betul sekali, product of sum. Nah, jadi teman-teman perlu ingat ya, untuk product of sum berarti yang di angka-angka ini berarti yang nolnya malahan kan ya. Jadi ini max term-nya kan ya, max term-nya. Jadi dalam bentuk product of max term sebetulnya ya. Oke, jadi nomor 2 itu malah 0 gitu ya, 6, 0, 11-nya 0. Silahkan dicek bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, betul sekali. Nah, sekarang setelah sudah tahu truth table-nya seperti ini, kita tentukan fungsi-fungsi masing-masingnya ya. Terhadap D tadi ya, terhadap variabel yang terakhir. Untuk yang pertama, F-nya 1, oke. Yang kedua, F-nya D. Yang ketiga, F-nya 1, betul. Yang keempat, F-nya adalah D, oke, betul. Terus yang kelima, F-nya adalah 1, oke.
Yang keenam, F-nya adalah D aksen, betul sekali Febri. Dan dua yang terakhir F-nya adalah satu. Oke, sip. Nah, berarti sudah bisa ya. Nah, tinggal kita gambar sekarang Febri ya. Silahkan digambar Febri. Oke, saya perbesar ya, supaya yang lain nanti bisa mengikuti dari monitor. Oke. Silakan, selection line-nya dulu ya. Ya, S0, S1, S2. Oke, S0-nya apa? C, oke, S0-nya C ya. Jadi A-nya itu malah S2-nya ya. Jadi jangan terbalik ya, teman-teman ya. Kenapa ya? Karena ini kan selection line-nya kan kita bikin truth table-nya seperti itu ya. Jadi 000 mulai dari sini kan, terus 001, 010, 011 gitu ya. Kita kan mulainya dari yang most significant digit dulu kan ya untuk bikin selection line-nya ya. Jadi jangan terbalik ya. Ini kalau ujian suka banyak yang kebalik nih. Oke ya. Ya, tinggal dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 8 input yang akan kita pilih ya, dari 0 sampai 7 ya. Oke, ya. Ya, oke. Nah, yang 0 itu adalah apa, Febri? Input yang ke-0 adalah Febri masih nyambung nggak nih? Halo Febri, kok berhenti Febri? Saya masih nyambung kan ya? Halo? Masih, Bu. Masih ya? Oke. Masih, Bu. Oke, silakan Febri. Apa Febrinya terputus nih? Kok nggak muncul di saya ininya? Oh, ada tuh. Oke. Oke, 1. Ya, D. Oke, 1. D. Ya, 1. D aksen. Ya, 1 dan 1. Oke, ya tinggal ditambahkan outputnya ya, Febri ya. Jadi outputnya F gitu ya. Oke, sama kayak Nabil ya, gede banget F-nya. Oke, sip ya, gitu ya. Nah ini silakan ya teman-teman, ini bisa ditambahin garis-garis seperti ini ya, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau ditambahin lebih jadi seperti IC gitu ya, menunjukkan bahwa ini adalah MUX gitu ya, input-input dari MUX, input dan output dari MUX. Terima kasih Febri ya, terima kasih. Baik, teman-teman jadi sudah pada bisa ya mengikuti ya, bagaimana cara membuat fungsi kombinasional gitu ya, rangkaian kombinasional dari multiplexer ya. Kalau decoder kan udah gampang ya, kemarin ya tinggal mintermnya apa gitu kan. Kalau decoder kan ya mintermnya apa tuh diambil dari decodernya gitu. Kalau multiplexer berarti silahkan menggunakan 2 pangkat n to 1 line multiplexer, di mana n-nya itu adalah jumlah variabel dari input dikurangi 1 ya. Jadi kalau misalnya variabel inputnya ada 4, kita pakai n-nya 3 ya. Artinya kita pakai multiplexer 2 pangkat 3 to 1 ya. Jadi 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Seperti itu ya. Oke ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi teman-teman sudah pada bisa mengimplementasikan dengan multiplexer ya. Yang ini tadi sudah bisa.
Kita lanjut. Nah, sekarang ada lagi yang namanya three state gates ya. Nah, kalau teman-teman ada yang masih bingung ya tentang tadi multiplexer yang ini ya, silahkan untuk nomor 1 bisa tanya ke Nabil, untuk nomor nomor 2 ini bisa tanya ke Febri ya. Oke, sekarang three state gates. Nah, ada lagi yang namanya three state gates, teman-teman. Ini adalah sebetulnya rangkaian digital yang mempunyai 3 keadaan, yaitu 0, 1, dan high impedance. Nah, keadaan high impedance itu berarti rangkaiannya terbuka. Jadi ini lambangnya seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau C-nya 1, kontrol inputnya 1, maka outputnya diteruskan dari input. Jadi outputnya itu sama dengan A. Tapi kalau C-nya 0, ini dianggap high impedance. High impedance itu seperti rangkaian terbuka, jadi outputnya tidak terhubung dengan input. Ya, seperti itu. Jadi ini sebetulnya mirip dengan AND gate ya. Jadi kalau kita anggap ini adalah AND gate ya, kontrol inputnya itu kalau 0, berarti kan outputnya 0 gitu ya. Sedangkan kalau kontrol inputnya 1, outputnya itu tergantung inputnya apa, ya kan? Kalau inputnya 0 ya 0, kalau inputnya 1 ya 1 kan gitu ya. Ya, jadi ini mirip dengan AND gate ya, tapi beda prinsipnya. Kalau AND gate itu kan ada bitnya gitu ya. Kalau ini sebagai kontrol input, jadi mengontrol berapa nilai impedance dari ini, hubungan antara input dan output ya, agak berbeda ya. Oke, nah bagaimana cara membuat multiplexer dengan three state gates ya? Nah, jadi sama seperti tadi teman-teman ya, kalau kita mau buat multiplexer pakai three state gates dan decoder ya, berarti kita misalkan kita punya decoder seperti ini, input decodernya ini kita jadikan selection lines gitu, outputnya dari decoder ini kita jadikan sebagai kontrol dari three state gates. Sebagai C ya, sebagai kontrol dari three state gates. Jadi bisa seperti ini. Nanti inputnya itu adalah input dari masing-masing three state gates. Seperti itu. Jadi sama seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya. Ya, cuma di sini kalau yang di awal tadi saya jelaskan ini kan pakai gerbang N ya, pakai gerbang N gitu. Terus di akhirnya harus pakai gerbang OR ya, pilih salah satu gitu kan ya. Kalau yang pakai three state gates, berarti cukup pakai three state gates-nya aja langsung terhubung ke output. Nggak usah pakai gerbang OR lagi di akhirnya. Kenapa nggak pakai gerbang OR? Karena kalau kontrol inputnya 0, itu menjadi rangkaian terbuka. Artinya dia nggak akan menginterference gitu loh. Jadinya inputnya udah pasti nggak terhubung ke output. Jadi seperti rangkaian terbuka aja gitu ya. Tahu kan rangkaian terbuka jadi nggak terhubung gitu loh. Satu sama lainnya nggak terhubung. Gitu. Jadi kita tidak memerlukan gerbang OR di akhirnya ya, karena begitu output decodernya ini 0, itu udah tidak terhubung, udah menjadi rangkaian terbuka gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Bisa diikuti ya? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya, bisa diikuti. Jadi sama mirip seperti gerbang N tapi berbeda. Kalau gerbang N itu kan berarti ada outputnya ya, output 0 itu berarti sesuatu kan. Kalau yang ini 0 itu bukan 0 seperti yang gerbang N. Kalau ini itu seperti rangkaian terbuka, jadi tidak terhubung ya. Jadi lebih mudah membuat multiplexer dengan three state gates dan decoder daripada pakai gerbang N dan OR ya, gitu ya. Oke ya. Baik, itu adalah akhir pembahasan rangkaian kombinasional kita ya, decoder, subtractor, komparator, decoder, encoder, dan multiplexer. Ini ada lambang-lambangnya ya, untuk multiplexer, half adder, full adder, decoder ya, terus 4-bit binary adder ya, ini adalah rangkaian-rangkaian yang sudah teman-teman pelajari. Nah, itu adalah akhir dari bahasan rangkaian kombinasional ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Bisa diikuti ya? Baik, karena sudah bisa diikuti ya, saya anggap sudah bisa diikuti semua, berarti ini review ini sudah kita lakukan ya kemarin ya di kelas dan juga hari ini ya di kelas juga ya. Ini sudah bisa, ini sudah bisa. Silakan teman-teman yang belum bisa, ini bisa diulang lagi. Dan ini juga bisa teman-teman ganti-ganti dengan yang lain ya. Angka-angkanya bisa diganti ini ya, semua bisa diganti. Atau bisa juga teman-teman bikin ambil aja suatu fungsi boolean rangkaian kombinasional yang teman-teman punya ya, entah dari buku atau dari mana, kemudian dicoba diimplementasikan dengan multiplexer dan dengan
decoder, boleh juga ya. Jadi tidak perlu dalam bentuk SOP atau POS seperti ini ya. Bisa jadi bentuknya adalah suatu fungsi boolean ya. Sama aja kan caranya, bikin truth table-nya dulu, baru dibuat ya dalam multiplexer atau dengan decoder ya. Oke ya, bisa ya. Kita lanjut teman-teman ke rangkaian sekuensial. Jadi sebetulnya rangkaian sekuensial ini ada 3 pertemuan ya. Pertemuan sekarang, minggu depan, dan minggu depannya lagi. Nah, hari ini kita hanya akan menjelaskan cara kerja flip-flop ya, dan cara kerja rangkaian sekuensial. Jadi intinya teman-teman mengenal dulu sih flip-flop itu apa ya, bedanya apa dengan rangkaian kombinasional ya, itu ya. Nah, ini kita akan belajar sebetulnya ada beberapa ya, ada SR latch, ada D latch, ini kita akan pelajari, ada D flip-flop dan JK flip-flop dan T flip-flop. Nah, ini apa masing-masing itu nanti di akhir kuliah teman-teman harus sudah paham. Kalau belum paham berarti saya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Gitu ya. Jadi silahkan ya teman-teman mengikuti penjelasan dengan baik ya, karena kita akan membahas basicnya dulu ya, basicnya ya. Apa itu SR latch, D latch, D flip-flop, JK flip-flop, dan C flip-flop ya. Oke, ini sedikit review ya. Jadi sebetulnya sequential logic itu sudah dibahas secara brief ya, waktu kita bahas awal tentang rangkaian logika kan ya. Rangkaian logika itu ada 2 gitu ya, combinational logic atau rangkaian logika kombinasional, dan sequential logic atau rangkaian logika sekuensial. Nah, sequential logic itu adalah rangkaian yang memiliki elemen penyimpan. Nah, ini ya kata kuncinya. Ya, jadi kalau teman-teman ingat combinational circuit ya, combinational circuit itu kan nggak punya elemen penyimpan ya. Jadi apapun inputnya yaitu nanti akan diubah menjadi output terus udah selesai. Tidak ada yang disimpan informasinya. Sedangkan kalau di komputer itu nggak mungkin kan kita hanya ngitung doang terus dikeluarin, ngitung dikeluarin. Pasti ada elemen penyimpan ya. Kita di komputer kan ada memori, ada register ya kan, yang harus bisa menyimpan bit tertentu. Gimana cara dia menyimpan? Nah, ternyata cara dia menyimpan adalah dengan feedback sebetulnya ya. Jadi ada memory elements ya yang di-feedback-kan gitu ya si outputnya itu ya. Jadi nggak hanya dikeluarkan aja, tapi juga ada feedback-nya supaya outputnya tetap sama seperti yang awal di set ya. Kenapa kita perlu? Ya itu ya, karena kita perlu memori sebetulnya ya. Yang bisa menyimpan state dari suatu rangkaian gitu ya. Kemudian rangkaian sekuensial itu menerima informasi dari input eksternal ya, sama seperti rangkaian kombinasional sebetulnya ya. Jadi inputnya bisa bebas apa aja. Tapi input-input ini selain menentukan nilai dari output, nah dia juga akan menentukan state dari elemen penyimpannya. Jadi intinya inputnya itu disimpan. Selama belum ada perintah lain, dia akan terus disimpan. Kecuali kalau diganti gitu inputnya. Jadi bayangkan teman-teman memprogram gitu ya. Ada suatu variabel A misalnya ya. A dikasih nilai 1. Ya udah 1 itu akan disimpan di situ terus kan. Gitu kan. Kecuali ada perintah A sama dengan 0 misalnya. Mengubah si nilai A-nya menjadi 0. Itu baru diubah ya nilai variabelnya. Nah, itu ya. Jadi, nah bagaimana sekarang cara menyimpan bitnya? Ya, yang perlu kita tahu sebelum kita ke sana adalah bahwa rangkaian sekuensial yang sinkronus itu adalah sistem yang perilakunya dapat ditentukan dari suatu sinyal pada waktu yang diskrit. Kemudian sinkronisasi nanti dilakukan oleh clock, gitu ya. Dan nanti elemen penyimpan yang digunakan dalam rangkaian sekuensial yang menggunakan clock itu disebut flip-flop. Ini pengertian dari flip-flop dulu ya. Sebuah flip-flop itu adalah ya hanya 1 bit. Jadi kalau mau lebih dari 1 bit ya berapa flip-flop ya, begitu ya. Nah, ini gambaran saja tentang bagaimana clock ini nanti mengatur. Ini clock-nya seperti ini combinational circuit-nya, ini flip-flop-nya. Output diperoleh dari rangkaian kombinasional atau dari flip-flop atau dari keduanya. Flip-flop ini nanti menerima input dari rangkaian kombinasional dan juga dari sinyal clock.
Nah, keadaan flip-flop ini yang perlu digarisbawahi teman-teman ya. Keadaan flip-flop itu hanya dapat berubah selama pulsa clock itu bertransisi atau berada pada level tertentu. Jadi kalau clock-nya belum bertransisi, dia akan terus menyimpan kondisi yang sebelumnya. Ini bagaimana nanti teman-teman akan paham setelah penjelasan berikutnya ya. Ini nanti bisa diulang lagi ya, teman-teman bisa baca lagi slide-nya setelah kuliah ini ya, sudah saya upload di New LMS. Silahkan teman-teman baca lagi slide-nya setelah kuliah ini. Karena kalau belum kuliah ini masih bingung nanti, bingung, baca ini masih agak bingung, tapi nanti akan paham ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas, gimana sih flip-flop itu gitu ya. Tipe yang paling dasar dari flip-flop itu sebenarnya adalah latch. Nah, latch itu bekerja dengan level sinyal. Ya, jadi ini untuk memahami flip-flop, teman-teman harus paham dulu latch. Nah, jadi intinya latch itu yang paling sederhana itu SR latch ya, set dan reset. Maksudnya gimana? Maksudnya kita ingin kalau si S-nya 1, artinya rangkaian ini di set. Artinya Q-nya 1. Kalau ini dikasih 1, ini dikasih 0, kita pengennya outputnya itu 1 dan output aksennya, key aksennya itu 0. Coba deh teman-teman ya, kalau S-nya 1 apa yang terjadi? Kalau S-nya 1 ya, ini ada feedback dari sini ya. 1, NOR 1. 0 kan keluarnya ya. Ya kan? Terus kalau ini apapun input dari sini gitu ya, kalau R-nya 0, apa yang terjadi? 0. 0 kan? 0 dikomplement jadi 1 kan ya? Itu ya. Bisa diikuti? Ada yang masih bingung teman-teman? Bisa dipahami ya? Ini menjadi ini. Ya. Jadi pada saat setnya 1, resetnya 0, outputnya itu selalu 1 dan output komplementnya adalah 0. Nah, kalau tidak ada apa-apa lagi, artinya setnya itu 0, 0, baru dia bergantung pada output sebelumnya kan. Kalau 0, 0 apa yang terjadi? Pada saat 0, 0, maka kalau ininya tadi key-nya ini sudah 1, maka outputnya ini akan menjadi 1 di komplement ya, artinya outputnya menjadi 0. Key aksennya. Sedangkan Q-nya itu akan tetap 1. Ya. Jadi kalau tidak ada perintah apa-apa lagi gitu ya, 0, 0, dia akan mempertahankan state sebelumnya. Bisa diikuti teman-teman? Ya. Sekarang kalau misalkan kita ganti nih. Kita ganti, sekarang misalnya si R-nya ini menjadi yang 1 si R-nya, S-nya 0. Apa yang terjadi? Karena ini gerbangnya NOR ya, jadi pasti akan mengikuti yang 1 di sini kan? Ya, apapun yang di sini, ini don't care ya, apapun yang di sini, karena gerbangnya NOR, karena ininya 1, gitu, resetnya 1, maka apa yang terjadi? Pasti outputnya menjadi 1 dinegasikan kan? Jadi outputnya pasti jadi 0, betul? Ya, ini don't care apapun, ya kan? Sama juga dengan yang ini. Ya. Karena ini sudah menjadi 0, maka ini 0, 0, ini akan menjadi 1. Ya, seperti itu ya. Ya, makanya pada saat resetnya yang 1, maka outputnya menjadi 0 dan komplement dari outputnya akan menjadi 1. Nah, sekarang bagaimana kalau setelah ini 1, 0, terus ininya di set jadi 0? Apa yang terjadi? Karena ini gate NOR ya. Nah, dia akan bergantung pada output yang sebelumnya kan, karena ini NOR kan ya. Karena gate NOR, ini tidak lagi don't care sekarang, justru dia ngambil outputnya tuh dari si ini menjadi penting nih sekarang, ya. Ya kan? Apa output yang sebelumnya? Nah, jadi artinya dia akan mempertahankan output sebelumnya kalau 00. Ya, jadi kalau 00 setelah di reset tetap aja outputnya 0 ya, komplementnya 1.
Nah, masalah akan muncul pada saat S-nya 1 dan R-nya 1. Ini jadi undefined ya, nggak bisa. Karena apa? Karena harusnya Q dan Q aksen itu saling berkebalikan. Q-nya itu kan output-nya ya. Q aksen itu kebalikan dari output-nya, inginnya seperti itu ya. Jadi pada saat R-nya 1, S-nya 1 itu nggak boleh. Itu undefined state, itu nggak boleh. Jadi R dan S itu harus selalu berkebalikan atau 0, 0. Jadi pada saat dia berkebalikan, set itu untuk mengeset outputnya menjadi 1, reset itu untuk mereset outputnya menjadi 0. Gitu ya. Yang pasangannya harus berkebalikan. Kalau sama jadi masalah, kecuali kalau 0, 0. Kalau 0, 0 itu artinya tidak berubah. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Bu, saya bingung jalannya yang mana duluan gitu, Bu. Jadi Yang mana duluan? tadi kayak yang di R-nya itu, yang bawahnya dianggap don't care dulu. Emang selalu dari R dulu atau bisa dari S juga, Bu? Bisa dari mana-mana sih sebetulnya. Ya, jadi memang perlu satu clock untuk berubah ya. Jadi pada saat kita lihat dari yang fungsi yang misalkan gimana nih? Misalkan ini sudah ada nilainya ya. Misalnya ini nilainya 1, 0 tadinya. Kemudian ini R-nya kita kasih 1. Sekarang setnya menjadi 0. Karena setnya 0, ini kan tergantung input yang ini apa gitu kan ya. Outputnya akan tergantung input yang ini kan. Jadi kalau pada saat awal ini masih 1 kan ya. Masih 1 dengan 0 dinorkan, keluarannya masih 0 kan ya. Betul? Nah, Betul. kemudian yang ini pada saat ini 1, ini 0, maka dia tetap aja yang berpengaruh yang si 1 ini kan, ini menjadi don't care kan sebetulnya apapun gitu ya. Nah, tapi ini jadi 1, karena ini 1, maka ini berubah menjadi 0. Jadi pada clock berikutnya, gitu, pada clock berikutnya, baru si 1 ini berubah menjadi 0. Yang ini tetap 0 dulu kan, tapi 1 ini berubah menjadi 0, karena 1 ini berubah menjadi 0, kemudian 0 masuk ke sini, maka ini berubah menjadi 1. Ya, jadi walaupun yang ini yang duluan dieksekusi, tapi pada suatu saat ini kan pasti ikut dieksekusi juga kan, output yang ini ya. Sehingga output ini nanti berubah menjadi dari 1 menjadi 0, pada saat ini sudah berubah dari 1 menjadi 0, maka si 0-nya akan berubah menjadi 1. Jadi dia berubahnya itu memang nggak barengan, ya. Ya, jadi ada suatu saat yang mana duluan yang berubah, nggak masalah. Jadi awalnya itu masih suatu saat masih yang ininya masih 0, ininya juga bisa juga jadi 0 gitu. Tapi setelah ini berubah jadi 0, nanti ini akan mengikuti menjadi 1. Gitu. Kebayang? Kebayang, kasih. Ya, sama-sama ya. Bisa diikuti ya. Jadi walaupun ada saat di mana dia bertransisi ya, di mana dia bertransisi itu ini belum menjadi 1 nih. Ini masih 0 gitu ya. Sedangkan ini yang bertransisi menjadi 0 gitu kan. Jadi ada saat di mana dia 0, 0 memang. Tapi nggak mungkin ini bertahan terus kan ya. Pada saat dieksekusi lagi clock berikutnya gitu, ini akan bertransisi dan setelah itu baru dia akan terus menjadi 01 gitu. Ya, jadi memang ada waktu untuk dia bertransisi. Makanya memang dia selalu tergantung clock-nya gitu ya. Kapan dia bertransisi itu tergantung clock-nya. Jadi nggak langsung gitu ya, nggak langsung saat itu juga berubah bareng-bareng, nggak bisa. Karena apa? Karena itu tadi ya, harus menunggu dulu feedback-nya. Ya, sampai feedback-nya itu state-nya stabil gitu ya. Itu seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi SR latch dengan NaN. Ya, ini sama seperti sebetulnya ya, hanya dia active low ya. Jadi justru kalau setnya 1, R-nya 0, nah justru dia output-nya tuh menjadi 0 ya. Output komplementnya menjadi 1. Ini silahkan bisa dicek nanti ya. Dan dia mempertahankan state pada saat SR-nya 1,1. Dan undefined state-nya itu justru pada saat 0,0. Ya, jadi ini kalau pakai NaN jadi kebalikannya, jadi active low gitu ya. Dia mengaktifkan setnya itu 1, justru dia mematikan output gitu. 1 itu justru mematikan output gitu ya. Sedangkan kalau setnya 0 itu justru mengaktifkan output
gitu ya, seperti itu. Jadi itu kebalikan dari SR latch dengan NOR. Bisa diikuti ya. Jadi justru dia membutuhkan sinyal 0 untuk berubah keadaan, kebalikan dari yang NOR ya. Silahkan dilihat nanti dipelajari. Jadi inputnya itu adalah komplement dari yang tadi, komplement dari yang NOR latch ya. Bisa diikuti ya. Nah, terus tadi untuk berubah state tadi ya, jadi memang tidak bisa barengan berubahnya ya, harus menunggu dulu sampai dia stabil. Nah, itu makanya kenapa nanti pakai flip-flop, nanti teman-teman akan paham. Ya, oke. Nah, sekarang ada yang namanya control input, SR latch dengan control input. Nah, kalau pakai control input berarti ditambahkan seperti ini ya. Sebetulnya hanya mengubah ini aja ya. Sama seperti tadi sebetulnya teman-teman, tapi kontrol input di sini untuk mengontrol apakah inputnya berubah atau tidak. Jadi pada saat kontrol inputnya 0, ini dia tidak akan berubah. Tapi pada saat kontrol inputnya 1, baru dia melakukan perubahan. Ya, bisa dicek nanti teman-teman, silahkan dianalisis rangkaiannya gitu ya. Pada saat SR-nya 00, no change. Nah, tapi sekarang kalau dengan menambahkan kontrol seperti ini dengan none juga, kita balik lagi, jadi active high lagi ya. Jadi pada saat setnya 0, key-nya 0, pada saat setnya 1, key-nya 1. Key aksennya kebalikannya. Bisa dicek. Ada yang mau ngecek? Apa dicek bareng-bareng? Cek bareng-bareng ya. Oke, misalkan ini awalnya clock-nya 1, kontrol inputnya 1 ya. Terus si S-nya misalkan 1, R-nya 0. Apa yang terjadi? Karena ini pakai none, maka yang keadaannya sudah pasti malah yang ini kan ya. Ini kan ini jadi don't care yang di sini ya. Apapun yang terjadi dia akan nurut ke yang 0 ini kan ya. Outputnya adalah pasti komplement dari 0, yaitu 1 di sini kan ya, betul? Betul, Bu. Sedangkan yang ini, dia nunggu dari sini apa dulu kan gitu ya. Dan outputnya adalah apa? Komplement dari si apa dulu itu tadi gitu kan ya. Ya, tapi di sini kan si C-nya 1 ya. Berarti di sini adalah 0 kan ya, betul? No. Ya, oke. Si apa dulunya ini kan 1. Gitu. Jadi ini 0, oke? Nah, berarti sebetulnya si kontrol ini ya, si kontrol input ini sebetulnya mengubah juga sih state dari S dan R ini ya. Jadi kalau S dan R-nya tadinya 1, 0 itu menjadi 0 dan 1. Nah, ini sudah seperti SR latch yang pakai none biasa kan? Kalau ini 0, ini 1, maka kita nurut ke yang mana? Ke yang ini justru ya, yang ini menjadi don't care kan? Apapun output di sini, apapun input di sini, dia akan outputnya selalu 0 komplement, betul? 1 ya. Sedangkan yang di sini, ini tergantung di sini. Apa dulu di sini kan ya? Apa dulu di sini? Kalau di sininya ternyata belum undefined, ya berarti dia pokoknya ngikutin undefined tadi negasi dari sesuatu itu. Nah, begitu ini sudah berubah menjadi 1, nah berarti kan kita jadi tahu di sini 1 ya. Sini kan 1, karena di sini 1, maka komplementnya adalah 0. Seperti itu ya. Bisa diikuti ya teman-teman ya? Bisa diikuti ya? Oke. Jadi sekarang ini kembali lagi menjadi active high gitu ya, active high tapi dengan ada control input dan kita pakai gate-nya pakai none semua ya. Jadi kan lebih ekonomis membuatnya kan ya. Pakai gate none semua. Terus kita punya control input ya. Terus kita punya set and reset ya. Semua pakai gate none. Dan ini active high. Jadi kalau S-nya 1 dia ngeset outputnya gitu. Kalau R-nya yang 1 nanti teman-teman bisa coba kan kebalikannya ya. Jadi dia mengeset komplement dari output ya. Artinya dia mereset outputnya. Outputnya jadi 0. Gitu ya. Terus kalau 0, 0, kita kalau mau cek boleh juga nih teman-teman ngecek ya. Misalkan S-nya 0, R-nya 0.
Nanti kita telusuri ya, kita telusuri kalau ini 0 kan berarti di sini menjadi 1 ya, 0 komplement jadi 1 kan. 1, 1, karena ini 1, nah ini tergantung apa state sebelumnya, kan selalu begitu kan. Karena ini, kalau pas ini 0, 0, maka di sini pasti 1, 1 ya kan. Nah, 1, 1 ini berarti tergantung apa output yang sebelumnya kan. Nah, makanya dia mempertahankan state pada saat 0, 0 di sini. Pada saat di sini 0, 0, di sini pasti 1, 1, itu artinya dia mempertahankan state sebelumnya. Karena apa? Karena 1 di-N-kan dengan apapun, ya hasilnya kan apapun itu, gitu kan. Betul? Ya. 1 di-N-kan dengan apapun, hasilnya ya apapun itu, gitu kan. Tapi ini none ya, jadi komplement dari apapun itu, ya kan. Jadi selalu seperti ini. Makanya kenapa ini adalah ya itu latch ya. Latch itu seperti ini. Dia mempertahankan state yang sebelumnya. Ada pertanyaan, teman-teman? Bisa diikuti ya? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya? Ada yang masih bingung? Bisa. Bisa ya? Saya ulangi lagi biar nggak bingung. Jadi kalau ini 0, 0, ininya 1 misalkan, ini artinya dia mempertahankan state. Atau ininya yang 0. Kalau ininya yang 0, ini terserah apapun. Kalau ininya 0, 0, kan berarti ini itu pasti 1 kan? Ini juga pasti 1. Ini jadi don't care gitu kan ya? Bisa diikuti? Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, sedangkan kalau ininya sekarang yang 0, ininya 1, ini apapun lah ya, ininya apapun, ini don't care, outputnya di sini pasti 1 juga kan? Ya, jadi pada saat C-nya ini 0, atau pada saat S dan R-nya 0 di sini ya, S dan R-nya 0 atau C-nya 0, ini berarti dia mempertahankan state sebelumnya. Kenapa dia mempertahankan state sebelumnya? Kita ingat gerbang N. Gerbang N itu, kalau salah satunya sudah pasti 1, maka outputnya bergantung pada apapun temennya, gitu kan ya. Apapun pasangannya itu yang akan menjadi outputnya. Tapi ini dikomplement kan, karena gerbang NAND ya. Berarti output dari sini adalah kebalikan atau komplement dari si yang di sini, gitu kan ya, karena gerbang NAND ya, seperti itu. Makanya ini selalu mempertahankan state. Kenapa? Karena yang masuk ke sini itu pasti Q aksen, yang masuk ke sini itu pasti Q, ya kan? Yang masuk ke sini kan Q, yang masuk ke sini Q aksen. Outputnya ini selalu akan menjadi Q, apapun Q itu, gitu kan ya. Keluar di sini juga selalu Q aksen, gitu. Makanya selalu sama. Clock-nya berubah-berubah, tetap aja state-nya seperti itu ya. Jadi dia mempertahankan state. Nah, itu prinsip kerja memori ya, teman-teman ya. Memori yang ada di komputer tuh seperti itu. Jadi walaupun clock-nya kerja terus gitu ya, output dari rangkaiannya itu selalu sama dengan state sebelumnya ya. Itu sebetulnya yang di memori itu seperti itu, teman-teman. Bagaimana memori itu bisa mempertahankan bit. Ya, teman-teman, kalau nyimpen A sama dengan 5 misalnya. 5 itu disimpannya di mana sih? Kok nggak hilang-hilang sih gitu ya. Nah, ternyata seperti ini nih, teman-teman. Ada feedback ya, ada rangkaian feedbacknya. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang karena tadi di SR itu ada satu-satu itu jadi indeterminate ya, nggak boleh gitu kan ya. Nah, makanya disederhanakan menjadi D-latch. D-latch itu S sama R-nya tuh digabung. Ya, D itu menjadi S sebetulnya. Ya, S sama R itu kan harus selalu berkebalikan ya. Harus selalu berkebalikan. Kecuali kalau mau mempertahankan state kan. Kalau mau mempertahankan state maka dia sama 0, 0. Nah, tapi di sini karena kita sudah punya kontrol input, jadi S sama R yang 0, 0 tuh bisa dihilangin aja kan, nggak perlu ya. S sama R yang 0, 0 sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa kan. Untuk mempertahankan state cukup men-set si C-nya aja jadi 0 gitu kan ya. Jadi ini kita sederhanakan menjadi D-latch ya. D itu ini tadi yang bagian S-nya, ini yang bagian R. Jadi kita mempertahankan agar si S dan R itu selalu berkebalikan. Tidak ada state di mana S dan R-nya itu sama. Gitu. Nah, untuk mempertahankan nilai di dalamnya, kita pakai C-nya aja ya. Jadi, pada saat C-nya 0, itu dia tidak berubah. Pada saat D-nya 0, itu berarti sedang reset, gitu. Pada saat D-nya 1, itu berarti sedang set. Gitu, ya. Jadi, ini penyederhanaan dari SR latch ya. Supaya tidak ada state yang
indeterminate ini supaya ini hilang. Tapi dengan menghilangkan ini berarti ini juga hilang juga ya, karena ini tidak mungkin terjadi juga ya. Ini tidak mungkin terjadi, tapi si ini yang no change ini juga tidak mungkin terjadi. Tapi nggak masalah, kenapa? Karena no change itu kan state-nya bisa dipertahankan pakai control input-nya kan ya. Jadi state dipertahankan dengan control input. Ada pertanyaan? Bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Nah, jadi ini di latch intinya mengurangi kondisi tidak diharapkan dari keadaan yang tidak tertentu ya, di mana SR-nya satu-satu. Kalau satu-satu kan jadi tidak tentu ya. Q sama Q aksen jadi sama nanti nilainya ya. Jadi itu tidak dihilangkan dengan pakai D ini tadi ya. Nah, sekarang kita punya kalau D-nya 1, maka Q-nya 1, kalau D-nya 0, maka Q-nya 0. Set dan reset, oke? Nah, ini adalah simbol-simbol untuk latch ya, teman-teman. Silahkan dihafalkan saja ya. Ini ada simbol untuk SR latch. Ini simbol untuk SR latch yang dengan NAND gates. Tadi kan ya, kalau NOR gates kan active high, ya. Kalau dengan NAND gates, ini kan yang active low, ya. Jadi ini kebalikannya, ya. Terus ada lagi yang di latch. Di latch itu yang tadi ya. Jadi 1 itu untuk ngeset, 0 itu untuk reset ya, bisa 1 bisa 0 ya. Output di sini juga sama ya. Output di sini adalah 1 0 dan ini adalah kebalikannya ya. Kalau lagi 1 berarti 0, kalau lagi 0 berarti 1. Sedangkan C ini untuk mempertahankan state-nya ya. Kalau 0 maka dia state-nya tetap. Kalau 1 dia bisa berubah state-nya ya. Oke. Tergantung nilai D-nya berubahnya ya. Oke ya. Nah, sekarang ini tadi latch sudah selesai ya teman-teman ya. Tinggal masuk ke flip-flop. Kalau flip-flop itu ada suatu sinyal kontrol, ada trigger ya. Ini untuk menghindari tadi teman-teman ada yang bingung kan mana yang duluan gitu kan ya. Mana yang duluan dieksekusi gitu kan. Nah, untuk menghindari itu maka kita mengubah ya. Kalau latch itu kan di-trigger setiap kali pulsanya dalam keadaan high. Atau level logikanya 1 kan, kalau di latch. Nah, sekarang kita ubah menjadi D flip-flop. Kalau flip-flop itu di-trigger hanya pada saat transisi sinyal pada input control atau clock. Ini untuk menjaga supaya perubahannya itu selalu sinkron dengan yang lain. Teman-teman pernah belajar nggak? Nanti belajar di sistem operasi sih ya. Belum ya, belum dapat sistem operasi ya. Nanti belajar masalah apa yang terjadi kalau misalkan ada sesuatu yang berubah dalam clock yang sama. Jadi misalkan kalau misalnya dia bisa berubah pada saat pulsanya dalam keadaan high, berarti kan ini kan cukup lama ya. Apa yang terjadi kalau pada saat high seperti ini ada beberapa aplikasi yang mengakses memori yang sama dalam waktu bersamaan. Kan kalau teman-teman sekarang ngoperasiin komputer nih ya, ada beberapa aplikasi bareng kan, jalannya bareng gitu ya, jalan bersamaan. Kalau satu memori yang sama diakses dalam waktu yang sama, hampir sama minimal ya, itu akan crash kan jadinya kan. Jadi ada satu memori yang tadinya diubah sama si aplikasi A gitu ya, terus tiba-tiba diubah lagi sama aplikasi B. Artinya nanti waktu si A mengakses memori yang ini jadi salah kan, yang terakses jadi yang udah diubah oleh B gitu kan. Kebayang ya? Jadi tidak boleh ada keadaan di mana mengubah itu seperti ini. Gak boleh. Makanya, kenapa? Makanya si flip-flop itu kenapa hanya bisa di-trigger pada saat transisi aja. Jadi pada saat di sini bisa diaksesnya. Untuk menghindari kejadian yang seperti ini, yang asinkron seperti ini. Ya, artinya nanti kalau suatu aplikasi mau menggunakan suatu memori, dia hanya bisa mengakses di satu instance, time instance aja, dan harus sinkron satu sama lain. Ya, jadi kalau si A mencoba mengakses memori yang tertentu, dia hanya bisa mengakses pada saat either waktu dia dari high ke low atau clock-nya dari low ke high. Seperti itu. Nah, B nanti bisa mengakses pada periode clock berikutnya. Dan kalau pada periode clock berikutnya ternyata si B-nya ini nyadar bahwa si memori tersebut sudah dipakai oleh si A misalnya ya, maka dia akan mencari memori yang lain. Jadi nggak akan pakai memori yang sama gitu dalam suatu saat gitu ya.
Nah, itu nanti teman-teman belajar di sistem operasi. Tapi sekarang ini kita belajar dulu kenapa kita perlu ada yang di-trigger hanya pada saat transisi aja, karena untuk sinkronisasi maksudnya. Nanti sinkronisasi pentingnya apa, teman-teman belajar di mata kuliah sistem operasi ya. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi latch itu kan di-triggernya pada saat pulsa-pulsanya di sini ya, pada saat high. Ya, tadi kan clock-nya tadi mana? Clock. Nah, ini ya. Clock-nya ini kan seperti ini ya. Jadi dia bisa berubah state pada saat nilai C-nya itu 1 kan gitu ya. Selalu bisa berubah pada saat C-nya 1. Nah, ini nanti akan masalah di sinkronisasi nanti. Ya. Ini kan nilai C-nya sama dengan 1 tuh pada saat ini kan. Ini C1, ini C1 gitu kan ya. Anggaplah C-nya itu adalah clock ya. C-nya 1, ini C-nya 1. Nah, sekarang kita ingin ubah supaya state-nya si flip-flop itu hanya bisa berubah either pada saat positive edge atau pada saat negative edge ya. Jadi pada saat berubah dari 0 ke 1 atau pada saat berubah dari 1 ke 0. Kenapa? Ini nanti pentingnya untuk sinkronisasi. Ya. Nah, ini kenapa mulai muncul flip-flop? Karena kita perlu sinkronisasi. Jadi si C-nya nanti itu akan berubah menjadi clock ya, yang bisa mensinkronkan. Ya, cara membuatnya dari latch ya. Latch itu dibuat menjadi seperti ini, teman-teman. Tadi kan ada yang hanya bisa positif, hanya bisa berubah pada saat C-nya 1 kan tadi kalau di latch kan ya. Ini hanya berubah pada saat C-nya 1 kan. Ya. Ya, pada saat C-nya 1, maka Y ini akan mengikuti si D-nya, apapun D-nya, gitu kan. Nah, kemudian ditambahkan suatu di latch lagi yang menjadi slave. Pada saat awal ini belum berfungsi nih, belum berfungsi karena C-nya masih 0 kan. Jadi kalau kita punya pulsa clock seperti ini nih, nah apa yang terjadi? Pada saat clock-nya 1 di sini, baru yang Y ini kan yang menjadi D. Ya, jadi di sini tuh baru Y-nya yang menjadi D. Betul? Nah, pada saat dia bertransisi dari 1 ke 0, clock-nya bertransisi dari 1 ke 0, artinya sekarang yang di sini kan menjadi 0. Ya, yang di sini menjadi 0 kan ini dipertahankan state-nya, Y-nya tetap sama dengan D kan. Nah, pada saat ini menjadi 0, negasinya kan menjadi 1 nih. Nah, 1 itu berarti dia bisa mengubah si Q yang ini, Q ini menjadi D sekarang. Ya, jadi artinya walaupun kita punya nilai D di sini berubah-ubah, terserah output rangkaian kombinasional ya, terserah si user ya, mau masukin apa ke sini ya. Data ini, D itu data ya, data ini baru bisa disimpan ke memori, mengubah state Q ini hanya pada saat clock-nya berubah dari 1 ke 0. Bisa diikuti teman-teman? Ada yang ditanyakan? Bu, tadi kayaknya di latch bukannya output 2 ya, Bu? Oh, jadi 1, Bu. Gimana? Oh iya, outputnya 2, tapi kan yang output satunya kan hanya kebalikannya ya. Gak apa-apa, ini jadi ini Y aksen gitu ya. Terus ini ada Q aksen. Ya sebetulnya yang penting hanya Q-nya kan, state-nya itu Q-nya sebetulnya. Q aksen tuh kebalikannya aja sih. Gitu. Tapi yang dipertahankan tuh state Q-nya ini sebenarnya yang dipertahankan ya. Ya, D itu datanya, nanti datanya ini dipertahankan gitu. Kalau C-nya 0 berarti D-nya tetap ya, Y-nya itu tetap sama dengan D gitu. Y aksennya tetap sama dengan D aksen gitu. Ya. Nah, terus yang tadi bisa diikuti nggak? Bagaimana ini berubah state-nya hanya pada saat clock-nya bertransisi dari 1 ke 0. Bisa diikuti ya? Ada yang masih bingung? Jadi walaupun si suatu aplikasi gitu ya, punya data dan dia berusaha memasukkan data itu ke suatu memori gitu ya, memori yang dituju gitu, dia mengaktifkan memori ini misalkan ya, register ini misalnya. Nah, dia nggak akan mengubah state register tersebut sebelum clock-nya berubah dari high ke low.
gitu ya. Itu makanya dia hanya bisa berubah pada saat itu, berubah dari high ke low. Jadi kalau misalkan ada dua aplikasi yang sama-sama mengakses register yang sama, misalnya ya, misalnya yang satu D1 itu mengakses latch yang ini gitu, flip-flop yang ini, D2 juga mengakses latch yang ini, apa yang terjadi? Nah, dia akan mendetek, oh pada saat yang sama ini ada dua aplikasi yang mau masukin ke sini, jadinya error kan, nggak bisa. Nah, nanti diminta untuk mengakses yang lain gitu. Ya. Beda halnya dengan kalau misalnya tadi bisa langsung berubah pada saat clock-nya 1, kan jadi nggak error kan, nggak kedeteksi error pada saat C-nya 1 ya, misalnya kan begini kan. Pada saat C-nya 1, ini ada aplikasi 1 mau mengakses di sini, bisa kan langsung dieksekusi, state-nya berubah. Tiba-tiba ada aplikasi lain nih yang mau mengakses juga pada saat di sini, berubah lagi gitu kan. Nggak kedeteksi error kan, nggak kedeteksi error nih. Karena si ini mengakses di sini, ini mengakses di sini, kan nggak masalah toh, gitu ya. Gitu ya. Jadi nggak masalah gitu. Akibatnya tapi nanti si aplikasi A ini pada saat mau mengakses memori tersebut jadi error kan. Jadi salah gitu kan, karena yang tersimpan adalah yang dari si B, bukan yang dari dia gitu. Ya, seperti itu ya. Makanya diubah, kenapa dia hanya bisa mengubah di sini. Gitu. Ya, oke ya. Nah, sekarang bagaimana dengan positive edge triggered? Kalau positive edge triggered berarti seperti ini ya, teman-teman ya, rangkaiannya ya. Jadi dia hanya berubah pada saat berubah dari clock-nya itu dari 0 ke 1. Ya, sama seperti tadi. Jadi dia hanya berubah pada saat clock-nya bertransisi dari 0 ke 1. Seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Ada pertanyaan? Bisa diikuti ya? Masih bisa, Bu. Oke, bisa diikuti. Nah, sekarang simbol untuk flip-flop itu seperti ini. Jadi clock-nya itu ada gini ya, ada segitiganya. Ini artinya dia di-trigger pada edge ya, pada perubahan pada perubahan clock ya dari 0 ke 1 ataupun dari 1 ke 0. Ada yang positive edge ya. Positive edge itu kalau dia dari 0 ke 1, jadi dia di-triggernya tuh pada saat berubah dari 0 ke 1, ini namanya positive edge. Ada yang negative edge. Kalau negative edge dikasih kayak buletan gitu ya. Jadi kalau negative edge itu justru dia di-triggernya pada saat bertransisi dari 1 ke 0. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Bisa diikuti ya? Nah itu ya. Jadi itu prinsip dari flip-flop ya. Kenapa dia harus hanya bisa diakses pada saat transisi, yaitu untuk nanti kepentingan sinkronisasi ya, sinkronisasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, supaya tidak ada yang mengakses memori pada waktu yang bersamaan. Kalau misalnya pada waktu yang hampir bersamaan ya. Jadi kalaupun nanti ada yang berusaha mengakses di tempat yang hampir sama gitu ya, tetap dia akan kedetek, oh ternyata ini mengakses di positive edge atau negative edge yang sama gitu ya. Artinya terdeteksi ada crash di situ. Crash antara aplikasi A dengan aplikasi B ya. Jadi itu terdetek ada crash di situ, akhirnya dia mencari alamat yang lain misalnya seperti itu ya. Jadi itu pentingnya untuk sinkronisasi ya. Ya tadi yang saya jelasin ya. Jadi kalau pada saat ada dua aplikasi mengakses pada saat yang hampir sama, kalau nggak pakai edge triggered, maka dia akan di-okein aja gitu, seolah-olah tidak error gitu ya. Padahal kalau misalnya kita mengubah pada saat yang sama, itu akan terdetek, oh ternyata dia mendetek suatu hal yang sama pada waktu yang bersamaan, dan itu nggak boleh. Jadi itu terdetek ada suatu kesalahan gitu ya, kalau kita melakukannya secara sinkronus. Nah itu pentingnya sinkronisasi ya. Oke, nah sekarang pengenalan tentang flip-flop yang lain ya. Jadi selain D flip-flop itu ada JK flip-flop dan ada juga T flip-flop ya. Tapi teman-teman perlu tahu dulu bahwa D flip-flop itu yang paling ekonomis dan paling efisien ya. Karena dia membutuhkan gerbang paling sedikit. Tapi ada kalanya kita perlu juga flip-flop jenis yang lain ya. Yang misalkan yang JK.
Nah ini, asal mula munculnya JK flip-flop, kalau D kan jelas ya, D itu data lah ya teman-teman ya, silahkan menghafalkannya gitu aja, D itu data. Pada saat datanya 1 ya berarti state-nya ya 1 gitu ya, output-nya ya tinggal komplemennya aja gitu kan ya. Terus sama yang ini juga ya. Jadi untuk menghafalkan state-nya D flip-flop tuh gampang, D itu datanya, Q itu state-nya, Q aksen itu kebalikan dari state-nya gitu kan ya. Tinggal triggernya aja ya, apakah triggernya kalau latch itu berarti triggernya itu high gitu, C biasa gitu ya. Kalau flip-flop itu sudah ada segitiga seperti ini, artinya dia hanya bisa berubah state-nya pada saat either positive edge atau negative edge gitu ya. Nah sekarang ada lagi orang yang berpikir menggunakan JK flip-flop yang mempunyai kemampuan untuk mengkomplement output. Ya, jadi flip-flop yang punya kemampuan untuk mengkomplement. Jadi sama seperti D flip-flop sebetulnya ya, cuma dia punya kemampuan untuk mengkomplement. Jadi sekarang J itu mengeset flip-flop ke 1, K itu mereset flip-flop ke 0, J dan K kalau sama-sama 1, maka outputnya dikomplement. Karena kan ada kalanya kita perlu komplement dari sesuatu variabel gitu kan ya, makanya kita bikin flip-flop yang mampu mengkomplement langsung gitu, suatu variabel ya. Jadi nggak pakai gate tambahan lagi untuk mengkomplement, tapi langsung daripada kita nge-akses memori gitu, terus pakai gate-gate negasi gitu ya, gate-gate komplement, mending langsung aja dikomplementnya dengan cara ngasih perintah ke registernya misalnya seperti itu kan, lebih ekonomis ya secara waktu. Nah makanya ini ada JK flip-flop. Nah kira-kira teman-teman bisa nggak merancang JK flip-flop dari D flip-flop? Yang kita inginkan adalah jika J-nya 1, K-nya 0, maka mengeset. Kalau J-nya 0, K-nya 1, maka mereset. Jika J-nya 1, K-nya 1, maka mengkomplement. Sedangkan jika 0, 0, ini inginnya tidak berubah. Ada yang bisa bagaimana membuatnya? Pakai ditambahin rangkaian kombinasional aja sebetulnya kan? Ada yang mau mencoba membuat tabel kebenarannya seperti apa, fungsi booleannya, kemudian rangkaiannya? Coba ya, silakan ke Jamboard ya. Silakan ke Jamboard teman-teman. Ini yang kita inginkan. Jamboard yang ketiga. Halaman 3 ya. Halaman ketiga dari Jamboard. Oke. Silakan. Ada yang mau maju? Bagaimana membuat JK flip-flop dari D flip-flop? Ini kita tinggal ubah D-nya aja kan? D, Q aksen, Q. Jadi saya gambarin dulu ya. Kita sudah punya D flip-flop nih ceritanya ya. Nah, ini kita punya D flip-flop. Sudah ada D di sini. Oh, sorry. Nah, ini D-nya di sini kan ya. Datanya di sini ya. Outputnya adalah ya seperti biasa ya. Ada Q dan ada Q aksen. Q aksen. Terus di sini ada clock-nya ya. Misalkan dia positive edge ya. Nah, clock-nya ini nggak usah diutak-atik ya. Pokoknya dia hanya bisa berubah pada saat positive edge trigger misalkan ya, seperti itu. Nah, kita tapi pengen bikin flip-flop yang bisa bisa mengkomplement ya. Mengkomplement. Dan juga bisa membuat tetap outputnya unchanged walaupun clock-nya
positif edge gitu ya. Silakan buat tabel kebenarannya. Saya panggil ya, saya panggil Fitria Nuryantika. Silakan Fitria. Fitria monitor. Fitria. JK. Ayo Fitria. Turut tabelnya dulu. Ayo Fitria. Fitria. Halo, saya masih nyambung kan ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ya. Fitria? Nggak monitor ya? Kemana nih Fitria nih? Ada? Oke, silahkan Fitria langsung ke Jamboard ya. Ini sudah saya buatkan JK-nya, truth table-nya ya. Oke, saya bantu di sini. Fitria silahkan akses Jamboard-nya. Ibu maaf saya ganti device dulu sebentar ya Bu. Oke. Bentar ya Bu. JK-nya 101 itu 0 ya gitu ya. Oke, sambil nunggu karena waktunya sudah mau habis, kita ini aja ya. Q, ini Q aksen. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita pakai seperti ini kan jadi susah ya, Q sama Q aksennya untuk dijadikan K-map ya. Jadi sekarang kita inputnya itu ada J, K, dan Q ya. J, K, dan Q kalau mau seperti ini. Supaya kalau bikin K-map jadi lebih sederhana kan, kalau kayak gini kan bingung bikin K-mapnya seperti apa kan ya. Ya ini saya kasihin untuk Fitria ya. Sambil nunggu Fitria ya. Jadi ini kita sekarang punya J, K, Q, dan D. Gitu ya. 000 11 11 K-nya 00 11 00 11 gitu. Q-nya 01 01 01 01. Nah, pada saat 00 JK-nya 00 itu kan di sini ya, D-nya itu Q ya, berarti 01 seperti ini kan. Pada saat 01 ininya adalah 00. Gitu ya. Pada saat 10 outputnya adalah 1 kan. Terus pada saat 11 outputnya adalah Q aksen, berarti 10 ya. Bisa diikuti ya teman-teman. Ya, sambil nunggu Fitria kalau udah ready bilang ya. Karena waktunya udah hampir habis. Oke ya. Iya Bu, udah, cuman saya masih bingung. Oke. Ya udah nggak apa-apa, kita bareng-bareng aja ya. Waktunya udah hampir habis nih. Oke, kita bikin sekarang K-map 3 variabel ya, teman-teman ya. Masih ingat K-map 3 variabel? Ya, berarti J-nya di sini, K-nya di mana, teman-teman? Ini K ya? Iya, betul. Terus di sini adalah Q-nya ya. Q. Oke. Terus 01 00 gitu kan? 1110 gitu ya? Ya, berarti apa? D-nya itu adalah yang ini dulu, yang ini adalah K aksen Q. Oke. Terus yang ini ya.
Ini JQ ya, aksen. plus, betul, JQ aksen. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah, ini nanti tinggal kita bikin ya, D-nya itu berarti nanti kita punya input J, punya input K kan. Nah, K-nya itu diaksenkan dengan Q gitu. K aksen misalkan ya. Nanti ini di apa sih? Di N kan gitu kan ya. Nah, sedangkan J-nya ini jangan di sini deh. J-nya itu diaksenkan dengan Q aksen. Di N kan dengan Q aksen ini ya. Ambil dari sini. Seperti itu. Ya, terus ini di OR kan. Di OR kan berdua itu masuk ke D. Ya, bisa diikuti ya. Ini ceritanya OR gate ya, tapi tulisan saya jelek. Gitu ya, ini OR gate ya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, kita kembali ke PowerPoint ya. Jadi JK flip-flop tadi sudah bisa teman-teman ya, kita bikin fungsinya pakai seperti ini ya. Jadi tadi bagaimana D-nya tadi ya terhadap J, K, dan Q ya. Nah, kemudian ini K-map, pakai K-map ya. Sehingga dapat bahwa tadi ya fungsinya adalah ini ya. D itu adalah, nanti silakan bisa dicek lagi di PPT-nya ya, di slide-nya ya. Jadi D itu adalah JQ aksen plus K aksen Q ya. Jadi seperti ini. Yang tadi saya gambarkan di Jamboard ya. Oke, bisa diikuti teman-teman? Nah, kemudian graphical simbolnya adalah seperti ini. Ada J, K, terus ada clock di tengahnya. Ya. Jadi intinya kalau J-nya 0, kalau J-nya 1, K-nya 0 dia ngeset. Kalau J-nya 0, K-nya 1 dia reset. Kalau 0, 0 mempertahankan. Kalau 1, 1 komplement. Ya, itu adalah fungsi dari JK flip-flop yang dibuat dari sebetulnya dari D flip-flop juga gitu ya. Bisa ya? Oke, sekarang lanjut. Lanjut toggle, ada lagi T flip-flop. T flip-flop itu adalah komplement, sebetulnya dia adalah flip-flop komplement ya. Dan bisa diperoleh dari JK flip-flop apabila kedua inputnya disatukan. Jadi fungsinya hanya mengkomplement aja, tapi tidak bisa mereset atau ngeset. Ya. Jadi sama seperti tadi waktu kita menggabungkan SR menjadi D ya. Sekarang kita menggabungkan JK menjadi T. Jadi kalau T-nya 0, D-nya itu tetap Q, tapi pada saat T-nya 1, D-nya Q aksen. Ya. Jadi T itu sebetulnya hanya penggabungan aja dari J dan K gitu. Ya, tapi kita menggabungkan J dan K-nya ini harus selalu sama nilainya ya. Pada saat J0, K0 tadi ngapain sih? Kan dia mempertahankan state kan ya. Sedangkan pada saat J-nya 1, K-nya 1, dia mengkomplement kan, itu JK flip-flop kan begitu. Nah, kalau T flip-flop itu hanya menggabungkan antara J dan K-nya saja ya. Jadi J dan K dijaga agar selalu sama inputnya, JK-nya sama. Nah, ini T flip-flop itu bisa kita buat dari JK flip-flop dengan cara menggabungkan kedua input JK-nya. Bisa juga kita buat dari D flip-flop ya. Karena kita tahu bahwa J dan K-nya selalu sama, maka tadi kan D-nya kita tahu D itu adalah JQ aksen dan K aksen Q. Nah, karena J dan K ini sama, menjadi T, ini sama-sama T kan. Kalau menjadi T flip-flop ini kan sama-sama T. Jadi yang ini T, yang ini T aksen, ya kan? Ini T aksen. Artinya apa? Artinya ya, ini adalah XOR aja kan sebenarnya ya. Ya. Jadi kalau kita buat dari D flip-flop, maka T flip-flop itu adalah seperti ini ya. D itu adalah T XOR Q. Ya, seperti itu. Nah, graphical simbolnya untuk T flip-flop itu seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi silahkan teman-teman mempelajari lagi flip-flop ya, silahkan diulang lagi slide-nya dari awal sampai akhir, dan juga bisa mengecek nanti YouTube videonya ya, kalau masih ada yang bingung dicek lagi di YouTube video. Minggu depan kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Intinya teman-teman sudah tahu sekarang 3 jenis flip-flop ya. Tadi kita sudah belajar latch-nya dulu, latch itu yang building blocks-nya. Kemudian kita belajar 3 jenis flip-flop. Ini harus dihafalkan oleh teman-teman ya. Jadi flip-flop D, data, ya, yaitu kalau 1 itu ngeset, kalau 0 itu mereset gitu.
Ya, anggaplah Qt itu present state-nya dan Qt plus 1 itu next state-nya gitu ya. Jadi kalau data itu hanya mengeset yang berikutnya. Ya. Sedangkan kalau JK itu punya kemampuan untuk mereset, mengeset, complement, dan no change. Fungsinya adalah seperti ini ya, karena datanya tadi atau Qt plus 1-nya itu adalah JQ aksen plus K aksen Q yang tadi sudah kita turunkan pakai K-map tadi kan ya, yang tadi kita kerjakan bareng-bareng di Jamboard ya, itu ya. Nah, sedangkan kalau T itu adalah JK juga yang digabungkan antara J dan K-nya ya. Jadi tidak punya kemampuan untuk reset dan set, hanya 01. Kalau 0 berarti no change, kalau 1 berarti complement. Seperti itu. Tapi complement dan no change-nya hanya terjadi pada saat berubah dari clock-nya berubah dari 0 ke 1 aja ya. Kan dia positive edge kan ya. Bisa positive edge, bisa negative edge. Jadi dia edge triggered ya. Namanya juga flip-flop. Flip-flop itu hanya di-trigger pada saat perubahan transisi clock. Selain perubahan transisi clock, dia tidak bisa berubah datanya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum saya akhiri kuliah ini? Halo? Insya Allah nggak ada, Bu. Nggak ada, oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi kita sudah belajar D flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop. Silahkan diingat kembali ya, apa itu D, JK, dan T. Sebetulnya prinsipnya sama semua ya, hanya tadi ya, ada tambahan-tambahan fungsi gitu. Dan minggu depan kita akan belajar untuk merancang rangkaian sekuensial. Ya. Ini kan baru gate-nya aja ya, baru IC-nya aja yang kita pelajari ya. Seperti apa sih flip-flop itu, prinsipnya seperti apa. Nah, minggu depan kita akan belajar merancang dengan anggapan teman-teman sudah paham semua ya, D seperti apa, JK seperti apa, T seperti apa ya. Minggu depan kita merancang, teman-teman harus sudah paham yang sekarang ini ya. Kalau ini belum paham nanti bingung minggu depan pas merancang ya. Oke, silahkan dipelajari teman-teman untuk flip-flop. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah kita sampai di sini. Semangat untuk minggu depan ya, kita belajar merancang rangkaian sekuensial. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama.